Ya. Selamat pagi, Bu. Pagi. Ya, gimana kabarnya? Baik, Pak. Sehat semuanya ya? Sehat, Ya, Astagfirullah. sekarang semuanya sehat. Nah, jadi maaf sebelumnya, Bu, Baik. saya menyita waktunya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin berbincang-bincang kecil atau diskusi kecil dengan Ibu sebelum kita nanti observasi di kelas, Bu. Oke. Nah, jadi dalam kegiatan ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan, baik itu area pengembangannya, kemudian harapan Ibu, bagaimana kesiapan Ibu sebelum kegiatan pembelajaran di kelas nanti. Oke? Iya. Mengenai harapan Ibu, kira-kira harapan Ibu dalam kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan di kelas nanti, apa yang Ibu harapkan? Nah, dalam pembelajaran nanti yang saya ingin harapkan kepada anak siswa, yaitu pembelajaran ini sesuai dengan kebutuhan anak. Iya. Yang kedua, saya ingin pembelajaran ini menjadikan anak lebih disiplin, bertanggung jawab pada pembelajaran ini supaya anak lebih fokus juga, nggih. Ya. Benar, Bu. Dan akhirnya pada pembelajaran ini saya ingin juga memberikan pembelajaran ini supaya menjadi lebih bermakna. Nggih, benar sekali, Bu, nggih. Jadi fokus siswa itu menjadi perhatian kita bersama, Bu, nggih. Kalau sudah fokus anak-anaknya mengikuti pembelajaran, tentunya apa yang kita pelajari anak-anak bisa menangkap lebih baik. Tentunya tidak dengan pembelajaran yang sederhana, Bu, nggih. Harus disiapkan tentunya media, perangkat yang mungkin membuat siswa tertarik tentunya ya, tertarik semuanya. Jadi kalau sudah tertarik pasti dia fokus nantinya, nggih. Ya, benar, Bu. Jadi, Bu, jadi untuk materi yang akan Ibu ajarkan dalam kegiatan pembelajaran nanti, apa materi Ibu? Dalam pembelajaran IPAS, materinya yaitu bab 5 mengenai cerita tentang daerahku, yaitu topik A, seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu. Oh ya, berarti satu topik aja, Bu, nggih. Kemudian untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan, apa tujuannya, Bu? Nah, dari topik A itu tujuannya yang pertama, peserta didik dapat menceritakan asal mula daerah dan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perkembangan daerah tempat tinggalnya. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan sikap baik dalam tokoh-tokoh yang diteladani di daerah tempat tinggalnya itu. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan kondisi daerah tempat tinggalnya yang dahulu dengan sekarang. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan kerajaan yang pernah berkembang di daerah tempat tinggalnya. Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya menjaga peninggalan sejarah daerah tempat tinggalnya. Berarti secara umum murid bisa menceritakan perkembangan sejarah dari daerahnya, Bu, nggih. Nah, kalau ditinjau dari persiapan Ibu ini dari kegiatan pembelajaran akan kita lakukan nanti, sudah sampai di mana kira-kira ini? Nah, dalam persiapan ini tentunya yang pertama kita harus menyiapkan rencana, yaitu RPP-nya. Yang kedua, kita harus menyiapkan alat-alatnya, medianya sudah disiapkan, tapi nanti akan diselesaikan. Ya, masih ada yang kurang berarti, Bu. Oh iya. Tapi istilahnya materi yang Ibu bawakan dengan rencana pembelajaran sudah klop ya, sudah pasti ya. Dengan tinggal kita menyiapkan medianya saja sudah dibuat, tapi belum selesai. Nanti akan dilanjutkan. Iya, nanti kita kerja sama-sama, Bu, ya. Nanti apa yang kurang mungkin nanti akan saya bantu, Bu. Nah, kemudian terkait keadaan murid ini, Bu. Nah, jadi tentunya di kelas Ibu menemukan kendala atau kesulitan belajar anak ya, baik dari materi yang akan kita pelajari hari ini atau Ibu yang akan kita observasi bersama, ataupun secara umum gimana kendala yang Ibu temukan atau kesulitan belajar anak. Biasanya kendalanya itu anak biasanya kurang fokus. Kurang fokusnya bagaimana? Dia kurang biasa mendengarkan orang yang sedang berbicara. Gurunya berbicara, dia ikut juga berbicara. Itu biasanya masalahnya. Iya.
Tapi sebagian besar anak seperti itu Bu ya. Nah, tergantung sekarang kreativitas dari guru. Tentunya Ibu sudah memikirkan bagaimana saya mengatasi biar anak lebih fokus. Nah, mengenai kesiapan belajar Ibu. Jadi anak-anak tentunya dengan materi baru yang Ibu akan ajarkan nanti, Ibu mungkin sudah punya bayangan, kesiapan murid saya, kelas saya seperti ini, atau seperti ini, atau sudah mampu semuanya, atau baru 50%. Menurut Ibu, anak-anak yang paham dengan materi yang akan saya bawakan nanti. Kira-kira gimana? Dalam rangkaian materi yang saya bawakan itu, mungkin anak-anak sudah 50% sudah tahu dia tentang materi ini. Karena sudah bagian besar ya 50% itu dia sudah tahu di mana dia berada, dia sudah tahu bagaimana pekerjaannya, orang tuanya, sumber daya alamnya bagaimana, kekayaannya alamnya berada apa misalnya, barangkali itu dia sudah bisa menjelaskan. Ya. Berarti jadi lagi 50% itu Ibu sudah punya bayangan, sudah punya kiat nanti untuk bisa 100% bisa paham Bu. Iya, terkait dengan mungkin kesiapan belajar yang masih 50% tadi dari anaknya kendala Ibu temukan. Jadi dari sana Ibu mungkin mempunyai sudah harapan atau kiat atau dukungan yang akan Ibu berikan biar semua itu bisa teratasi. Kira-kira dukungan apa yang akan Ibu berikan? Mungkin supaya pelajarannya lebih tercapai. Misalnya dengan menyiapkan menggunakan media lebih banyak biar anak-anak tertarik dalam pelajaran itu. Fokusnya jadi ke media. Nah, di samping menyiapkan media, kita sebagai guru itu memberikan dukungan. Misalnya dia membuat kelompok-kelompok. Di sana kita diskusi kecilnya dia, diskusi kelompoknya. Dukungan kepada dia biar dia lebih fokus dalam materi ini. Anak-anak juga merasa terbantu jadinya jadi diperhatikan juga anak-anak sehingga muncul percaya diri juga daripada secara klasikal anak-anak yang kurang mungkin tidak diperhatikan. Nah, sekarang Ibu sudah punya jurus istilahnya untuk memperhatikan media yang menarik, kemudian dia buat kelompok-kelompok, kita membantu dukungan, memberikan masing-masing mungkin ada kesulitan kita berikan bimbingan juga tuntun anaknya Nah, untuk memperlancar kegiatan Ibu dalam proses pembelajaran, kemudian kegiatan yang dilakukan di kelas maupun perencanaan itu berjalan dengan lancar, kira-kira dukungan apa yang Ibu harapkan dari lingkungan Ibu, baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah? Misalnya yang pertama jelas itu dukungan dari kepala sekolah, karena sebagai pemimpinnya menanggung jawab. Dukungan yang diberikan dari kepala sekolah misalnya berupa motivasi, dukungan sarana prasarana untuk mendukung dalam pembelajaran. Selain dari kepala sekolah, dari teman-teman juga misalnya dalam membantu menyiapkan alat-alatnya. Itu kira-kira. Nah, di samping itu dari anak juga, anak juga harus kita dibantu, misalkan supaya kelasnya itu kondusif biar anak lebih fokus, biar tercapailah tujuan pembelajaran kita. Iya, benar Bu. Banyak dukungannya. Mungkin ada dukungan lain lagi dari keluarga mungkin? Jelas, semangat tentunya dan doa. Kita masuk masa ada masalah di rumah, kan kita supaya tetap profesional Bu gitu kira-kira. Nah, sekarang terkait area pengembangan Ibu, jadi kompetensi atau pengembangan yang Ibu ingin kembangkan dari diri Ibu kepada siswa, atau pengembangan kepada siswa yang apa yang Ibu ingin kembangkan areanya? Yang ingin dikembangkan yang pertama meningkatkan kompetensi sosialnya. Yang kedua meningkatkan fokus dan disiplin anak dalam pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi fokusnya kepada pembelajaran kompetensi sosial emosional anak yang lebih bisa ditingkatkan. Nah, kemudian fokus anak. Jadi fokus anak dalam kegiatan pembelajaran tentunya Ibu lakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi jadinya berdasarkan kebutuhan siswanya, muridnya. Nah,
Jadi itu area pengembangan yang Ibu lakukan. Nah, setelah Ibu menyampaikan harapan tadi, kemudian dukungan yang Ibu berikan, kemudian area pengembangan yang akan Ibu lakukan, tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai. Nah, jadi strategi apa yang mungkin Ibu lakukan untuk mencapai semua itu? Untuk mencapai pembelajaran itu, tentunya yang pertama ya jelas RPP rencana pembelajaran. Nah, yang kedua dengan menyiapkan alat atau medianya yang sesuai dengan materi itu. Itu kira-kira. Nah, tentunya kontekstual Bu ya, sesuai dengan lingkungan. Sesuai dengan pembelajaran itu, dan lingkungan, dengan kebutuhan anak. Kebutuhan anak dan murid nggih. Nah, nih kira-kira kapan mau dilaksanakan ini Bu? Kita sepakati bersama. Ya. Besok ya. Ya, luar biasa. Udah langsung tancap gas Bu nggih. Ya. Jadi apa yang masih kurang tadi itu dipersiapkan lebih awal, kemudian ada kebutuhan yang mungkin Ibu perlu kebutuhan dari teman atau saya yang nanti siap membantu Ibu, ya. Nah, jadi apa yang Ibu laksanakan nanti kita sudah sepakati bersama. Jadi kegiatan observasi nanti Ibu tidak usah jauh-jauh menyiapkan hal yang dipersiapkan lagi, ya, karena fokus kita area pengembangan yang ingin dicapai sudah Ibu sampaikan di sini. Jadi fokusnya lebih ke sini, Bu, ya. Nah, jadi mungkin itu saja kegiatan diskusi kita hari ini, Bu. Ya. Jadi apa yang kita diskusikan hari ini semoga besok bisa berjalan dengan lancar. Sesuai dengan harapan. Ya, sesuai dengan harapan kita bersama. Terima kasih, Bu. Sekarang pembelajaran apa? Pembelajarannya berjalan lancar. Siapa anak mau memimpin doa? Putra, coba sini. Yang lainnya ikuti ya. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan kali ini, kita sebaiknya berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Nah, sebelumnya mari kita bernyanyi. Mau nyanyi nggak? Ya, kita bernyanyi apa? Bisa semuanya? Bisa. Semangat ya. Siapa yang mau memimpin apa itu langsung? Siapa lagi? Gak ada, itu langsung ya. 1, 2, 3, mulai. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau. Sebelum pelajaran mulai, kita update dulu dari sekian anak-anak hari ini. Apakah ada anak-anak yang tidak masuk? Ada. Apa namanya? Dina. Kenapa Dika itu? Sakit. Nah, kalau teman-teman yang sakit, kita doakan bagaimana supaya Bisa sembuh. nanti kita sama-sama tengok ke rumahnya. Yuk. Yuk. Ya. Keyakinan kelas yang disepakati kita semuanya. Yang pertama apa misalnya itu? Berdisiplin waktu. Apakah sudah anak disiplin waktunya? Sudah. Ya. Jam kedatangan anak-anak harus tepat waktunya. Kemudian ada bersikap baik. Anak-anak sudah baik? Sudah. Ya, anak-anak, ini kan beragam. Ada daerahnya yang dari mana? Dari Jawa Timur. Wih, ada yang dari Jawa. Ini dari Lampung. Nih, dari sebagian besar dari mana? Dari Bali. Nah, masing-masing
tempat daerah tempat tinggalnya pasti punya keunikan daerahnya masing-masing. Misalnya dari Bali apa misalnya ada? Patung GBK. Patung GBK bagus. Lagi Pantai Melasti. Pantai Melasti itu dari Bali ya. Lagi banyak ya. Nah kalau ini dari Jawa misalnya apa? Makam I.R. Soekarno. Ya dari Blitar ya. Ya. Makam Soekarno. Terus ada dari Jawa juga Candi Borobudur. Kalian tahu Candi Borobudur? Tahu. Nah, semuanya dari masing-masing tempat tinggal itu pasti punya keunikan daerahnya masing-masing. Nah, sekarang misalnya di Sumatera ada danau. Senang lihat danaunya? Danau Tokanya? Mau lihat? Coba kalian lihat di videonya. Nah ini lihat. Ini ada Danau Toba. Danau Toba itu di mana? Di Sumatera. Dulunya, nah itu lihat, ya, nah itu tahu pulau-pulaunya di sini tempatnya tahu? Tahu ya. Kemudian lama kelamaan berubahlah. Jadi, misalnya Danau Toba itu menjadi tempat apa? Tempat pariwisata. Tidak bagus, tempat pariwisata. Dulu agak sepi. Karena menjadi pariwisata padanya menjadi apa? Rame, bagus ya. Nah itu di Sumatera. Nah kalau di sini bagaimana? Ada pertanyaan nggak? Kalau di sini di daerahnya ada pertanyaan dia bagus apa? Kira-kira apa aja? Tempatnya, tempat wisatanya, daerahnya di sini. Kira-kira tempat yang paling cocok dan pekerjaan di daerah sini itu apa, Bu? Oh, kalau di sini, kalian sudah tahu di masa ini? Sudah. Apa tempat apa misalnya ada keanehannya yang unik? Melasti. Pantai Melasti. Ingin tahu nggak Melasti yang dulu dengan yang sekarang? Ya, kalau kepingin yang belum lihat ke sana langsung sekarang bisa kalian lihat di sini. Wah, Pantai Melastinya, ya dulu. Nah, dulunya itu tidak ada jalan. Ini tidak ada jalan. Berkat kemajuan teknologi, nah jadilah ya menjadi destinasi tempat wisata terkenal sampai ke luar negeri, negara ya. Nah, padanya pantai tebingnya sekarang apa? Pernah anak menonton kecap? Pernah. Nanti anak-anak kalau sudah besar supaya menjadi pelaku wisata. Jangan hanya nonton saja, ikut menjadi pemainnya biar anak-anak juga mendapatkan rezeki dari sana. Berarti ya anak? Nah tadi sudah setiap daerah pasti punya kelebihan. Ya, sekarang Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran ini. Kalian bisa lihat di depan. Yang pertama, peserta didik dapat menceritakan. Nah, nanti anak-anak harus bisa menceritakan awal mula daerah dan tokoh-tokoh. Untuk lebih lengkapnya supaya anak-anak tahu, sekarang literasi, lihat bukunya, buka bukunya. Nah, bukunya yang tadi itu buku dipasnya. Nah, halaman berapa? Nah, coba lihat. Coba lihat ya.
sampai sekarang, sampai sudah merdeka anak-anak ini, namanya zaman reformasi. Pertama ada zaman masanya praaksara, ada zaman penjajahan, ya, ada zamannya orde lama, ada zamannya orde baru, sampai sekarang namanya masa reformasi. Perjalanannya jauh sekali. Anak-anak bersyukur sudah lahir di tahun yang Indonesia yang sudah merdeka. Nah, di masa-masa itu adalah masing-masing tokoh-tokohnya. Anak-anak sekarang itu akan membagikan lembaran kerja serta didik, namanya LKPD. Anak-anak nanti kerjakan isi, sudah habis mengisi, presentasikan ke depan. Bisa? Bisa. Nih ya, kelompok. Sebelah ini ya. Nah, ini kerajaan-kerajaan. Kalian lihat di sini, ada di bukunya. Ya, kalian lihat sini sudah ada. Ya. Kerajaan dan negara terletak di Afghanistan. Nah, ada yang nulisnya, ada yang nyarinya. Nah, ini kerajaan Islam, kamu cari yang Islam. Nih, ya. Bagi-bagi tugasnya ya. Nah, ini ada ini, ya. Kan ada ya. Ya. Nah, sekarang ini, udah ya. Ini yang udah kalian kerjakan. Ini yang itu ya. Nih, ada bukunya nih. Ini mana? Ini. Yang pertama ya adik-adik. Nah, itu pakai Islam. Ini yang baru satu ini. Sekarang anak-anak setelah menonton video, baca di bukunya, anak-anak sudah buat. Sekarang presentasikan ke depan. Siapa yang mau? Yang bagus, Mutiara coba ya. Garis sebentar, siap-siap yang bercorak agama Buddha. Siap-siap ya. Dengarkan baik-baik semuanya. Kerajaan negara bernama Kerajaan Kutai, pusat kekuasaan Kalimantan Timur. Nama kerajaan Purba, Aslawamat, Pulawamat. Peninggalan sejarah prasasti atau stupa berbentuk gunung batu bertuliskan huruf Pallawa. Sudah semuanya ya. Tepuk tangan untuk Mutiara. Pelajaran tadi sudah. Sekarang anak-anak sebelum melanjutkan ke pelajaran selanjutnya, anak-anak diam dulu sejenak. Coba diam dulu sebelum melanjutkan pelajaran ya. Selesaikan dulu ini, bisa ininya simpan dulu. Tugas-tugasnya dari tadi disimpan dulu. Ya anak-anak, tadi setelah pelajaran selesai, sekarang rapikan dulu bukunya, duduk yang baik sebelum pelajaran selanjutnya dimulai. Rapikan bukunya, duduknya yang baik. Ayo, duduknya. Sudah siap? Masih ada yang kesak fisik itu. Duduknya mana, duduknya yang baik. Kita fokus ya. Pejamkan matanya, tarik nafasnya. 1, 2, 3, mulai. Selesai. Bagaimana perasaan anak-anak tadi pelajarannya? Senang? Sudah pelajarannya bisa dilanjutkan? Bisa. Ya, kalau sudah bisa, sekarang akan dilanjutkan. Lihat para pahlawan
yang kita. Perhatikan, ini lagi satu ya. Nih, perhatikan, pahlawan. Lihat uangnya itu sudah perhatikan uangnya? Sudah. Nominalnya berapa? Terus nama tokohnya siapa? Asal daerah tokoh. Ini ya. Nah, ini. Cari jawabannya itu kalian bisa lihat di video yang tertera. Nah, lainnya bisa juga ke pojok-pojok minat. Silahkan, masing-masing kelompoknya. Silahkan, cepat. Nah, yuk bawa. Bawa lembarannya itu. Nah, yuk. Nah, tuh. Tadi sudah dikasih tugas, sudah yang selesai? Sudah. Sekarang siapa yang mau ke depan membacakan hasilnya? Ayo, coba Putra baca. Berdiri saja di sana. Dengarkan baik-baik temannya. Teruskan bacanya ya. Nama tokoh pada gambar Dr. K.H. Ilham Khalid. Asal daerah 1 Hindia Belanda. Peran tokoh wakil perdana menteri. Baca saja apa lagi? Contohnya ada. Yang 1.000. Lagi siapa? Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Asal daerah tokoh Surabaya, Jawa Timur. Peran tokoh presiden. Ya, ada lagi? Ada lagi? Ada 10. Ya. Frans Hasipo. Asal daerah Papua. Peran tokoh gubernur. Masih ada lagi? Sudah balik banyak ya dapat. Tepuk tangan untuk Putra. Anak tadi sudah dapat pembelajaran. Sekarang kalian tulis dalam pembelajaran tadi pelajaran apa yang disenangi tentang tadi itu. Tulis nanti ditempelkan di sini. Yang kedua, tulis juga pelajaran apa yang belum dipahami. Yang tentang tadi itu, pembelajaran tadi itu, yang apa, bagian apanya yang kalian belum pahami. Tulis bagian ini, bagian ini, bagian ini. Itu ya. Kemudian, yang nomor 3, kalian tulis apa yang kalian ingin ketahui. Ya, ingin ketahui lebih dalam lagi tentang pembelajaran tadi. Sedikit-sedikit saja. Nah, nih. Ya, tempel di sana. Nomor 1. Ya. Siapa lagi yang nomor 1? Ya, enggak, maju. Ya. Jadi nomor 2 ada. Nomor 1, nomor 3 ada. Ibu akan membacakan refleksi anak. Nomor 1, pelajaran yang disenangi salah satu ya. Nih, nomor 1, pemeran mata uang. Nah, pemeran maksudnya pemeran tokoh-tokohnya ya. Nah, terus mengenal pahlawan yang ditulis pada uang. Tepuk tangan. Siapa yang tulis itu? Tadi anak-anak sudah memahami pelajaran yang ibu kasih. Ini sudah juga sekarang ibu akan membagikan latihan soal kalian buat jawabannya. Silakan. Tadi sudah pelajaran berjalan dengan lancar dan baik. Sekarang sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa bersama. Dari anak-anak siapa yang mau memimpin doanya?
Ibu, selamat pagi. Pagi. Ya, gimana kabarnya? Baik. Ya, sehat semuanya ya? Sehat, Ya. kalau sehat. Ya, baik Bu. Jadi hari ini sesuai dengan janji kita kemarin ya, mau bincang-bincang santai lah ya, membicarakan mengenai apa yang sudah Ibu lakukan kemarin, kegiatan di kelas, mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mengedepankan keberpihakan kepada murid. Jadi sekarang kita berbicara mungkin apa yang Ibu alami kemarin ya. Mungkin ada hal yang menarik, kemudian ada yang mungkin didiskusikan untuk perbaikan ke depannya. Oke. Nah, yang pertama, jadi dari kegiatan pembelajaran kemarin, apa harapan yang Ibu inginkan? Ya. Harapan yang dalam diskusi ini sharing lah dari Bapak Ya. mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi, mencari bagaimana dalam pembelajaran itu masalah-masalahnya yang kurang, terus mencari jalan keluarnya. Iya. Jadi saya tangkap Ibu menemukan beberapa kekurangan mungkinnya atau kendala, kemudian ada juga hal yang baik Ibu temukan G. Nah, itu banyak. mungkin Ibu mau tingkatkan lagi G. Iya. Nah, kira-kira hal-hal baik apa yang sudah Ibu temukan dari kegiatan kemarin? Nah, dalam pembelajaran yang berdiferensiasi ini, saya menemukan banyak. Sementara murid-muridnya tambah aktif, antusias dalam pembelajaran, senang semuanya, sehingga pembelajarannya itu lebih bermakna. Iya, benar. Iya. Nah, jadi anak-anak antusias jadinya Bu ya. Nah, kemudian kira-kira ada nggak kendala yang atau kesulitan dalam kegiatan pembelajaran kemarin? Kemudian bagaimana Ibu mau melakukan perbaikan? Nah, dalam hal ini mungkin karena baru ya, baru karena berdiferensiasi ini ada hanya 1-2 orang saja dalam pembinaan, dalam berkelompok misalnya, harus memberikan bimbingan secara ekstra. Nah, dalam anak-anak kan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ada 1-2 anak saja, itu kadang-kadang dia kurang aktif, tapi hanya 1-2 orang saja. Nah, setelah melakukan bimbingan, medianya yang macam-macam, nah juga menjadi antusias ya, senang ya. Senang sekali. Yang penting itu senang dulu Bu. Ya, udah senang sekali, pasti dia semuanya aktif dia, karena medianya cukup banyak ya, kontennya lumayan banyak. Ya. Sesuailah dengan kebutuhan anak. Iya. Jadi kalau saya lihat dari apa yang Ibu sampaikan tadi, tentunya perasaan Ibu sangat senang ya. Sangat senang ya. sekali karena anak itu sangat antusias dalam pembelajaran itu. Iya benar. Semuanya aktif jadinya. Iya. Selain senang, apalagi kira-kira yang Ibu alami setelah kegiatan pembelajaran kemarin? Ya. Setelah itu pembelajaran itu menjadi agak berhasil. Berhasil ya. Dilihat dari satu karena anak-anak antusias, aktif. Kemudian di samping itu setelah terakhir pembelajaran itu saya memberikan berupa tes. Nah, hasilnya ya, sesuai dengan harapan. Tentunya dan sesuai dengan KKN, nah nilainya lebih bagus. Itu dari tujuannya sudah dan simpulkan dapat tercapai. Benar-benar. Berarti kalau Ibu sampaikan tadi KKN-nya sudah tercapai, berarti kalau dilihat dari harapan rencana Ibu, kemudian tujuan pembelajaran yang dibuat, itu sudah tercapai jadinya Bu ya? Iya. Ya. Tapi untuk depannya lebih akan ditingkatkan lagi dengan sharing dengan teman-teman supaya pembelajaran ini lebih bermakna lagi. Iya, benar. Jadi tujuan pembelajaran yang sudah Ibu capai itu terlihat dari mana? Dari siswa? Dari siswa itu terlihat kan habis pembelajaran itu dikasih berupa ulangan. Di samping dia mengikuti secara antusias, aktif, kreatif, dalam prosesnya itu semua anak-anak itu. Nah, selain itu bisa
dikasih soal Ya. ya mampu Ya, di atas mendapatkan rata-rata ya. hasilnya yang sangat memuaskan. Memuaskan ya. Ya, benar Bu. Jadi Ibu bisa merefleksi, mengevaluasi hasil dari pembelajaran tersebut berhasil atau tidak dan sesuai dengan tujuan atau tidak. Oke. Iya. Oke. Kemudian identifikasi pembelajaran yang menjadi keunggulan Ibu pada saat pembelajaran itu apa? Yang menurut Ibu unggul? Dulu itu kan anak-anak dikelompokkan, kita mengasih bimbingan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya ya. Ya, yang agak mampu dikelompokkan, Ya. terus yang menengah dikelompokkan, yang agak kurang dikelompokkan, Ya. sehingga saya mudah memberikan memberikan penguatan lebih Efektif ya, memberikan bimbingannya. Ya. Gitu. Nah, kira-kira dari pembimbingan itu Ibu kan memberikan juga pembelajaran selain itu ya strategi yang Ibu sampaikan kemarin. Kira-kira strategi apa lagi Bu sehingga murid-murid tertarik, senang, tertantang lagi? Dengan memberikan berbagai macam media, Media, misalnya kasih gambar-gambar dengan Pojok minat itu ya. dikasih pojok minat, dikasih tempel-tempel Iya. ini, sehingga dikasih tugas anak-anak berlomba-lomba Berlomba cari, cari itu, ya. ada cari ke pojok sana, ada cari pojok Iya. berlomba, dia cari Ya, jawaban. artinya mobile dia Bu, Iya. tidak hanya duduk di tempat duduk Bukan, saja, Mas. bukan. Ya. Dia aktif, dia Iya. ke pojok-pojok gitu. Di samping itu juga kan disediakan di laptopnya. Iya, ada juga, Ada yang kan gini, penguasaan anak itu berbeda-beda. Iya. Ada yang Dan mendengarkan, estetik, ada ya, yang ada aktif, Visual ya, yang voice ya, hanya mendengarkan, dia audio lihat ya, di ininya, di teksnya, di video, videonya. di pojok-pojok ininya itu dia Ya, berusaha. senang ya, ini benar Bu. Ya, yang lihat juga waktu kegiatan pembelajaran, anak-anak sangat senang, Ya. tidak hanya bercanda ke sana kemari, tapi mereka antusias Ya. lihat jawaban di pojok minatnya. Ya, luar biasa sekali Bu untuk penguatannya. Nah, kemudian area pengembangan yang mungkin Ibu mau kembangkan baik dari diri maupun dari pihak murid yang ingin Ibu kembangkan ke depannya seperti apa? Supaya lebih bermakna lagi kita sebagai guru, tentunya tetap harus meningkatkan kualitas diri. Iya. Satu, misalkan dengan melihat di media-media sosial, model-model pembelajaran yang berdiferensiasi, ya. Nah, kemudian mengikuti semacam Seminar-seminar, seminar-seminar, Iya. ada webinar, Iya. ada KKG, Iya. itu misalnya. Ada juga mengikuti platform Mereka mengajar, ya benar. Itu. Ya, benar Pak Bu. Nah, jadi Ibu sudah memahami dan bisa mengidentifikasi bagaimana kita sebagai seorang guru bisa mengembangkan profesionalisme ya. Harus terus ditingkatkan itu. Ya benar Bu. Nah, jadi mudah-mudahan itu bisa terrealisasi Bu. Oke, kita Mudah-mudahan. sama-sama belajar. Nah, kemudian kira-kira kegiatan pengembangan ini kapan bisa Ibu mulai? Ya, kapan saja. Setelah ini setiap waktu ada gini, Cari ada informasi, waktu ya. cari informasi. Misalnya ada informasi di YouTube, misalnya kita buat catatan catatan kecil, kecil. ya. Nah, Iya. itu Jadi pembaruan itu kita terus berinovatif Iya. dalam pembelajaran. Iya. Dan Bu, walaupun Ibu lagi sebentar juga Iya, pensiun ya 5 harus tahun, itu, tetapi karena tuntutan. semangat untuk mengembangkan diri Iya, itu karena enggak tuntutan mudah ya. zaman itu. Iya, benar-benar. Kan harus Yang lanjutkan Bu. Nah, Iya. kemudian dari kegiatan Ibu nanti lakukan untuk mengembangkan diri, siapa yang kira-kira menjadi inspirasi Ibu atau yang mendukung Ibu atau dukungan yang Ibu harapkan? kalau dukungan bagi Tiang, itu yang pertama tentunya dari kepala sekolah. Kemudian teman-teman guru, teman-teman sejawat lainnya. Nah, itu semuanya seri-seri demi kemajuan pembelajaran. Iya, benar-benar. Jadi tidak hanya dukungan model aja Bu ya, dukungan sarana, Iya. modal yang kita punya di sekolah itu Iya. kita manfaatkan dengan berkoordinasi dengan semua stakeholder di sekolah ya, biar semuanya bisa bersama-sama berjalan beriringan. Oke, luar biasa Bu. Kemudian untuk memanage atau mengelola kegiatan yang Ibu lakukan nanti, mungkin ada kiat-kiat atau jadwal khusus yang Ibu lakukan? Mungkin itu jadwalnya secara dari kalau ada waktu terus
Diingatkan buat catatan. Iya, buat catatan itu. Sewaktu-waktu terus pokoknya terus berkolaborasi. Iya. Secara kontinu. Saling mengingatkan Iya, juga sama temannya. Iya. Apa? Waktu ada masalah pembelajaran misalnya di YouTube, oh itu ada gini, ikut kita tetap mengikuti. Iya. Jadi berbagi praktik positif itu Bu ya, sangat penting untuk kita. Jadi jangan pelit lah sama ilmu. Apalagi Ibu sudah mulai sekarang mendapat ilmu-ilmu baru ya. Istilahnya banyak nanya lah pada teman-teman yang kan IT di mana apa perkembangan sekarang tentang pembelajaran ya, itu terus ditanyakan. Itu nilai positif dari Ibu ya. Jadi nilai positif dari Ibu bisa mengembangkan diri, percaya diri. Saya ini masih kurang, masih haus dengan ilmu ya. Yang lanjutkan. Mungkin dari semua yang kita diskusikan tadi, ada hal yang mungkin mengganjal atau masih ada pertanyaan Ibu, biar nanti ke depannya pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu biar lebih optimal. Ya tentunya itu dari masukan lah dari tetap menerima masukan dari teman-teman sejawat dan kepala sekolah, tetap itu diterima. Itu aja Bung ya? Terima kasih atas waktunya Bu. Jadi apa yang kita diskusikan hari ini semoga bermanfaat yang untuk mendukung kegiatan atau profesi kita sebagai seorang guru dan bisa memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih Bu.